Jangan sembarangan mengucapkan keinginan. Akan kukabulkan 3 permintaanmu. Dia gila, pikirku. Kutatap matanya yang hitam seperti batu bara. Air hujan menetes dari rambutnya, turun ke bagian samping wajahnya yang pucat. Bisa kurasakan tangannya yang dingin, meskipun tanganku tertutup mantel. Wanita ini gila, pikirku. 20 menit aku berjalan di tengah hujan lebat dengan orang gila. 3 permintaan, ulang wanita itu. Dipelankannya suaranya, seolah-olah tidak ingin kedengaran orang lain. Terima kasih, aku benar-benar harus pulang, kataku. Kutarik pergelangan tanganku dari cengkeramannya dan kuputar sepedaku. Akan kukabulkan 3 permintaanmu, ulang wanita itu. Apa saja yang kau minta akan jadi kenyataan. Dibawanya tas ungunya ke depan dan dengan hati-hati dikeluarkannya sesuatu. Bola kaca, warnanya merah cerah, seukuran anggur besar. Bola kaca itu menyala, meskipun sekeliling kami gelap. Anda baik sekali, kataku, sambil mengusap air hujan di sadel sepeda dengan tangan. Tapi, sekarang ini aku tidak ingin minta apa-apa. Tolonglah, biarkan aku membalas kebaikan hatimu. Wanita itu bersikeras. Diangkatnya bola yang menyala itu dengan satu tangan. Tangannya kecil dan pucat seperti wajahnya. Jari-jarinya kurus. Aku benar-benar ingin membalas budi. Ibuku pasti sudah cemas, kataku sambil memandang ke jalanan. Tidak ada orang. Tidak ada orang yang bisa melindungi aku dari orang gila ini kalau ia jadi berbahaya. Seberapa gilanya dia, pikirku. Apa dia bisa jadi berbahaya? Apa aku membuatnya marah karena tidak mau menurut? Karena tidak mau meminta sesuatu? Ini tidak main-main, kata wanita itu. Ia bisa melihat ada perasaan ragu di mataku. Permintaanmu akan jadi kenyataan. Aku berjanji. Disipitkannya matanya. Bola merah itu tiba-tiba menyala, semakin terang. Ucapkan permintaan pertamamu, Samantha. Kupandang dia lagi sambil berpikir keras. Aku kedinginan, basah, lapar, dan agak ketakutan. Aku cuma ingin pulang dan ganti baju. Bagaimana kalau dia tidak mau membiarkan aku pergi? Bagaimana kalau aku tidak bisa menyingkirkannya? Bagaimana kalau ia mengikuti aku sampai ke rumah? Kupandang lagi jalanan. Lampu-lampu di sebagian besar rumah sudah dinyalakan. Mungkin kalau perlu, aku bisa lari ke rumah paling dekat dan minta tolong. Tapi pikirku, mungkin lebih mudah kalau dituruti saja wanita gila ini dan minta sesuatu. Mungkin ia akan puas dan meneruskan perjalanannya, membiarkan aku pulang. Apa keinginanmu, Samantha? Desaknya. Matanya yang hitam menyala merah, sama seperti bola menyala yang dipegangnya. Tiba-tiba, ia kelihatan sangat tua. Kulitnya pucat dan kencang sekali. Aku sampai merasa bisa melihat tengkoraknya. Aku berdiri kaku. Aku tidak tahu harus minta apa. Lalu aku kelepasan bicara. Saya ingin menjadi pemain paling kuat di tim bola basket saya. Entah kenapa waktu itu aku berkata begitu. Kurasa karena gugup dan karena teringat pada judi dan semua kejadian hari itu yang berakhir dengan bencana waktu latihan basket. Jadi, itulah permintaanku. Tentu saja aku segera merasa seperti orang yang benar-benar goblok. Maksudku, dari segitu banyaknya hal yang bisa diminta di dunia ini, buat apa minta yang seperti itu? Tapi wanita itu sama sekali tidak kelihatan terkejut. Ia mengangguk, dipejamkannya matanya sebentar. Bola merah itu menyala semakin terang, sambil cahaya merahnya yang seperti api bersinar menyelimutiku, lalu segera meredup. Clarissa mengucapkan terima kasih sekali lagi, berbalik, dimasukkannya bola kacanya ke dalam tas ungu, dan cepat-cepat berjalan pergi. Aku menarik napas lega, aku senang sekali ia pergi. Aku naik ke sepeda, kuputar, dan cepat-cepat kukayuh ke arah rumah. Akhir yang sempurna untuk hari yang sempurna, pikirku pahit. Terjebak di tengah hutan dengan wanita gila. Dan permintaan tadi,
Aku tahu, semuanya benar-benar bodoh. Aku tahu, aku tidak usah memikirkannya lagi. Waktu sedang makan malam, tiba-tiba aku teringat pada permintaan itu. Aku tidak bisa melupakan bagaimana bola kristal tadi memancarkan cahaya merah aneh. Ibu berusaha menyuruhku untuk makan bubur kentang lagi. Aku tidak mau. Bubur kentang ini dari kotak. Kau tahu kan, seperti potongan kentang atau makanan kotakan lainnya. Dan rasanya sama sekali tidak seperti rasa bubur kentang asli. Sam, kau harus makan lebih banyak kalau mau tumbuh besar dan kuat, kata ibu, sambil menyodorkan mangkuk kentang padaku. Ibu, aku tidak ingin tumbuh lagi, seruku. Aku sudah lebih tinggi dari ibu, padahal umurku baru 12. Tolong jangan teriak-teriak, kata ayah, sambil mengambil buncis kalengan. Ibu tadi terlambat pulang kerja, dan tidak sempat memasak makanan asli. Aku juga tinggi waktu berusia 12 tahun, kata ibu serius. Disodorkannya kentang pada ayah. Lalu ibu menciut, seru Ron mengejek. Abangku mengira ia lucu. Maksudku, aku tinggi untuk anak seusiaku, kata ibu. Ya, aku terlalu tinggi untuk anak seumuranku, gerutuku. Aku terlalu tinggi untuk anak seumuran berapapun. Beberapa tahun lagi kau tidak akan bicara begitu, kata ibu. Ketika ia melihat ke arah lain, kumasukkan tanganku ke kolong meja dan memberikan buncis pada Punkin. Punkin anjingku, anjing kampung coklat kecil. Ia makan segalanya. Ada bakso lagi? Tanya ayah. Ia sebetulnya tahu masih ada bakso. Ia cuma ingin ibu bangun dan mengambilkannya. Ibu mengambilkannya. Bagaimana latihan bola basketmu? Tanya ayah padaku. Aku mencibir dan mengacungkan 2 jempol ke bawah. Dia terlalu tinggi untuk main basket, gumam Ron dengan mulut penuh makanan. Bola basket butuh stamina, kata ayah. Kadang-kadang aku tidak tahu kenapa ayah mengucapkan hal-hal yang diucapkannya. Maksudku, mesti ku jawab apa perkataan seperti itu? Tiba-tiba aku teringat pada wanita gila tadi dan permintaan yang kuucapkan. Hei Ron, mau main basket sebentar setelah makan malam? Tanyaku, sambil mengaduk-aduk buncis di piringku dengan garpu. Kami punya ring basket di depan garasi dan ada lampu sorot untuk menerangi jalan masuk. Kadang-kadang setelah makan malam, Ron dan aku main basket 1 lawan 1. Kau tahu, untuk menyegarkan diri sebelum mengerjakan pekerjaan rumah. Ron memandang keluar jendela ruang makan. Hujan sudah berhenti. Ya, sudah, kataku. Kira-kira setengah jam yang lalu. Lapangannya masih basah, katanya. Sedikit genangan air tidak akan merusak permainanmu, kataku sambil tertawa. Ron jago sekali main bola basket. Ia punya bakat jadi atlet. Jadi, tentu saja ia nyaris tidak berminat main denganku. Ia lebih suka membaca buku di kamar. Buku apa saja. Aku banyak pekerjaan rumah, kata Ron, sambil mendorong kacamata berpingkah hitamnya yang melorot. Sebentar saja, kataku memohon-mohon. Cuma latihan menembak sedikit. Bantu adikmu, desak ayah. Kau bisa mengajarinya. Ron terpaksa setuju. Tapi cuma sebentar ya. Ia memandang keluar jendela lagi. Kita bakal basah kuyup. Kubawakan handuk, kataku sambil meringis. Jangan sampai Punkin keluar, kata ibu. Nanti kakinya basah semua dan mengotori lantai. Entah kenapa kita mau melakukan hal ini, gerutu Ron. Aku tahu ini konyol, tapi aku harus melihat apakah permintaanku jadi kenyataan. Mungkinkah aku tiba-tiba jadi jago main bola basket? Mungkinkah aku tiba-tiba bisa mengalahkan Ron? Benar-benar bisa memasukkan bola kering? Bisakah aku membawa bola tanpa tersandung? Membawa bola ke arah yang kuinginkan? Menangkap bola tanpa mental di dadaku? Aku terus mengejek diriku karena memikirkan permintaanku tadi. Konyol, benar-benar konyol. Cuma karena seorang wanita gila menawarkan untuk mengabulkan 3 permintaan, kataku dalam hati. Bukan berarti kau harus bersemangat dan mengira kau langsung berubah jadi Michael Jordan. Tapi aku tetap tidak sabar ingin melawan Ron. Apakah aku akan menerima kejutan besar? Aku benar-benar menerima kejutan. Tembakanku semakin parah. Ketika aku lemparkan bola kering, tembakanku meleset jauh dari garasi, dan aku harus mengejar-ngejar bola di rumput basah. Ron tertawa. Ternyata kau sudah berlatih, godanya. Kudorong bola basket basah ke perutnya kuat-kuat. Ia pantas menerimanya,
Ucapannya tadi tidak lucu. Aku kecewa sekali. Kukatakan berulang-ulang pada diriku, permintaan tidak akan terkabul. Terutama permintaan yang diajukan pada wanita gila yang keluyuran di tengah hujan. Tapi, aku tetap saja berharap. Judith dan Anna dan anggota tim lainnya jahat sekali padaku. Pasti hebat rasanya kalau besok ikut bertanding melawan sekolah dasar Jefferson dan tiba-tiba jadi bintang tim. Bintang, hahaha. Ron membawa bola kering dan menembak dengan mudah. Ditangkapnya pantulan tembakannya dan diserahkannya bola padaku. Bola itu lewat di sela-sela tanganku dan membal ke jalan masuk. Aku lari mengejarnya, terpeleset karena licin dan jatuh tersungkur ke genangan air. Bintang apaan? Permainanku semakin parah, kataku dalam hati. Jauh lebih parah. Ron membantu aku berdiri. Ku bersihkan diriku. Ingat, ini idemu sendiri, katanya. Sambil berteriak penuh tekad, ku sambar bola, melesat melewati Ron, dan cepat-cepat ku bawa bola kering. Aku harus memasukkannya kering, harus. Tapi ketika aku melompat untuk menembakkan bola, Ron berhasil menyusul aku. Ia melompat tinggi, mengangkat tangannya dan melemparkan bola. Ah! Aku berteriak frustasi. Aku berharap tinggimu cuma 30 cm, teriakku. Ia tertawa dan lari mengejar bola. Tapi, aku gemetar ketakutan. Apa yang baru kulakukan? Tanyaku dalam hati, menatap halaman belakang yang gelap, menunggu Ron kembali membawa bola. Apakah aku sudah mengucapkan permintaanku yang kedua? Aku tidak sengaja, kataku pada diri sendiri. Jantungku berdebar-debar kencang. Tadi itu kecelakaan, bukan permintaan yang sebenarnya. Apa aku telah menciutkan abangku jadi setinggi puluhan senti? Tidak, tidak, kukatakan berulang-ulang. Menunggu ia muncul lagi. Permintaan pertama tidak terkabul. Tidak ada alasan untuk mengharapkan permintaan kedua akan jadi kenyataan. Aku memicingkan mata menatap halaman belakang yang gelap. Ron, di mana kau? Aku lalu tersentak ketika ia datang berlari-lari mendekatiku di atas rumput. Tingginya cuma 3 cm, seperti permintaanku tadi. Aku berdiri kaku seperti patung, badanku rasanya dingin seperti batu. Lalu, ketika sosok kecil itu keluar dari kegelapan, aku jadi tertawa. Punkin, teriakku. Kenapa kau bisa keluar? Aku bahagia sekali melihatnya. Bahagia sekali, karena ternyata bukan Ron yang berlari-lari di rumput, sehingga ku angkat anjing kecil itu, dan ku peluk erat-erat. Tentu saja aku jadi penuh lumpur karena kakinya kotor, tapi aku tidak peduli. Sam, tenangkan dirimu, kataku mengejek diri sendiri. Sementara Punkin meronta-ronta. Harapanmu mengenai Ron tidak akan jadi kenyataan, karena Clarissa dan bola merah menyalanya tidak ada di sini. Kau harus berhenti memikirkan 3 permintaan itu, kataku dalam hati. Konyol sekali, dan kau jadi gila karena memikirkannya. Ada apa? Kok dia bisa keluar? Teriak Ron, muncul dari garasi sambil membawa bola. Pasti menyelinap keluar, jawabku sambil mengangkat bahu. Kami main lagi selama beberapa menit, tapi udara dingin dan basah, dan sama sekali tidak asik, terutama buatku. Aku tidak berhasil memasukkan 1 bola pun. Kami mengakhiri permainan dengan lomba tembakan penalti, permainan pendek seperti kuda. Ron menang mudah, nilaiku masih 0 besar. Ketika kami berlari ke rumah, Ron menepuk punggungku. Mau main lempar-lemparan ke dalam gelas saja, godanya. Atau mungkin parcesi? Aku mengeluh kesal. Tiba-tiba, aku ingin sekali menceritakan padanya kenapa aku merasa begitu kecewa. Menceritakan tentang wanita aneh tadi dan 3 permintaanku. Aku belum bercerita pada ibu dan ayah. Ceritanya terlalu konyol. Tapi kurasa mungkin saja abangku akan menganggap ceritaku lucu. Aku harus menceritakan kejadian tadi sore padamu, kataku, ketika kami membuka sepatu di dapur. Kau tak akan percaya pada apa yang kualami. Nanti saja, katanya. Dibukanya kaos kakinya yang basah dan dimasukkannya ke dalam sepatu. Aku harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ia masuk ke kamar. Aku berjalan ke kamarku, tapi telepon berdering. Kuangkat setelah dering pertama. Dari Cory. Dia menelpon untuk menanyakan bagaimana latihan bola basketku. Hebat, kataku kasar. Hebat sekali. Aku begitu menakjubkan, sampai mereka akan menghapus nomorku.
Kau mana punya nomor? Kata Cory mengingatkan. Teman yang hebat. Keesokan siangnya Judith berusaha menjegalku di ruang makan lagi. Tapi sekali ini, aku berhasil melangkahi kakinya yang terjulur. Aku berjalan melewati meja Judith dan melihat Cory nyaris tersembunyi di sudut dekat tempat sampah. Ia sudah membuka bungkusan makan siangnya dan wajahnya kelihatan sebal sekali. Keju panggang lagi ya? Tanyaku. Kuletakkan bungkusan kertas coklat makan siangku dan menarik kursi di hadapannya. Keju panggang lagi, gumamnya. Lihatlah, kurasa keju Amerika pun bukan. Kurasa ayahku berusaha menyelipkan keju murahan di rotiku. Kubuka kotak susu coklatku, lalu kutarik kursiku lebih dekat. Di seberang ruangan, beberapa anak tertawa keras, sambil melempar-lemparkan boneka trol berambut pirang. Boneka itu jatuh ke sup seseorang, dan anak-anak yang duduk di meja itu ribut bersorak-sorai. Ketika sedang mengangkat sandwich, tiba-tiba ada bayangan di mejaku. Aku tahu ada orang berdiri di belakangku. Judith, seruku sambil memandangnya. Ia mencibir. Ia mengenakan baju hangat sekolah warna hijau dan putih, dan celana warna hijau tua. Kau datang ke pertandingan sepulang sekolah, Bert? Desaknya dingin. Kuletakkan sandwichku. Ya, tentu aku datang, jawabku. Bingung mendengar pertanyaannya. Sayang sekali, jawabnya. Dahinya berkerut. Kita jadi tidak punya kesempatan menang. Sahabat karib Judith, Anna, tiba-tiba muncul di sebelahnya. Kau sakit atau kenapa sajalah biar tidak usah datang, katanya. Hei, jangan ganggu Sam terus, seru Cory marah. Kami betul-betul ingin mengalahkan Jefferson, kata Anna. Tidak dipedulikannya Cory. Di dagu Anna ada noda lipstik warna merah tua. Lipstik Anna paling tebal di antara semua lipstik anak-anak kelas 7. Aku akan berusaha sebaik-baiknya, jawabku dengan gigi gemeretak. Mereka berdua tertawa seolah-olah aku bercanda. Lalu mereka pergi sambil menggeleng. Kalau saja permintaan konyolku bisa terkabul, pikirku kesal. Tapi tentu saja aku tahu itu tidak mungkin. Kurasa aku akan membuat diriku semakin malu dan terhina dalam pertandingan nanti. Aku tidak tahu betapa akan mengejutkannya pertandingan itu. Dari awal pertandingan sudah terasa aneh. Pemain-pemain Jefferson sebagian besar anak kelas 6 dan badannya kecil-kecil. Tapi mereka cukup terlatih. Mereka benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Dan mereka sangat energik serta kompak. Ketika mereka berlari-lari ke tengah lapangan untuk memulai pertandingan, perutku mulas dan rasanya berat badanku jadi beratus-ratus kilo. Aku betul-betul deg-degan bermain di pertandingan ini. Aku tahu aku akan mengacau, dan aku tahu Judy dan Anna pasti akan membiarkan aku tahu betapa kacaunya tim gara-gara aku, dan betapa sebalnya tim padaku. Jadi aku gemetaran waktu pertandingan dimulai, dan waktu bola melayang ke arahku, ku sambar dan ku bawa ke ring timku sendiri. Untung Anna sempat menarik dan membalikkan aku, sebelum ku masukkan bola ke ring kami. Ku dengar tawa para pemain kedua tim, dan ketika ku lirik ke pinggir lapangan, kulihat pelatih kedua tim, Ellen dan pelatih Jefferson, tertawa juga. Wajahku jadi merah padam. Aku langsung ingin keluar saat itu juga, dan masuk ke dalam lubang di tanah dan tidak muncul-muncul lagi. Tapi anehnya bolanya masih ada padaku. Aku berusaha memberikannya pada Judith, tapi lemparanku terlalu kuat. Pemain Jefferson merebut dan membawanya ke ring kami. Permainan baru berlangsung 10 detik, dan aku sudah melakukan 2 kesalahan. Aku berusaha menghibur diri. Ini kan cuma permainan, tapi rasanya sama saja. Setiap kali ku dengar orang tertawa, aku tahu mereka pasti menertawakan aku. Menertawakan bagaimana aku tadi memulai pertandingan dengan berlari ke arah yang salah. Ketika kulihat hasil pertandingan untuk pertama kalinya, angkanya 6-0 untuk Jefferson. Tiba-tiba bola terbang ke arahku, entah dari mana datangnya. Kusambar, tapi tangkapanku meleset. Salah satu anggota timku mengambilnya, lalu mengembalikannya padaku. Aku melepaskan tembakan pertamaku. Bolanya mengenai papan. Menurutku sudah hebat bisa kena papan, tapi masih jauh dari ring. Jefferson mengambil pantulannya. Beberapa saat kemudian, kedudukan sudah 8-0. Permainanku semakin payah. Erangku dalam hati. Aku bisa melihat Judith melotot marah dari seberang lapangan. Aku mundur, diam di sudut, jauh dari ring. Aku memutuskan akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak berbuat apa-apa. Mungkin dengan begitu, aku jadi tidak terlalu mempermalukan diriku sendiri. Kira-kira 5 menit sebelum babak pertama berakhir,
Kejadian mulai aneh. Kedudukan 12-2 untuk Jefferson. Judith melempar bola ke dalam lapangan. Ia bermaksud melemparkannya ke Anna, tapi lemparan Judith lemah. Bolanya mental ke pemain Jefferson yang berambut pirang pendek. Kulihat Judith menguap ketika mengejar anak itu. Beberapa detik kemudian bola terlepas, mental di dekat tengah lapangan. Anna berusaha menyambar, tapi gerakannya lambat sekali. Pemain Jefferson berambut pirang tadi berhasil merebut bola. Anna berdiri mengamatinya, nafasnya terengah-engah, keringat mengalir di dahinya. Aku terpaksa berhenti dan memandanginya. Anna kelihatan kepayahan, padahal kami baru bermain 5 menit. Tim Jefferson membawa bola melintasi lapangan. Pemain-pemainnya saling melemparkan bola, sementara tim kami cuma berdiri bengong. "Ayo Mustang!" teriak Judith, berusaha membangkitkan semangat. Tapi kulihat ia menguap lagi ketika berjalan ke pinggir lapangan untuk melempar bola ke dalam. "Ayo anak-anak, semangat! Semangat!" teriak Ellen dari pinggir. Tangannya dibulatkan seperti terompet di mulut. "Lari Judith, jangan jalan saja. Semangat dong!" Dengan lemah Judith melempar bola ke lantai. Bola itu mental menjauh dari pemain Jefferson. Kusambar dan kubawa sambil berlari secepat mungkin. Tepat di luar key, aku berhenti, berbalik, dan mencari teman untuk diberi bola. Aku terkejut. Teman-temanku masih jauh di belakang, berjalan pelan kecapean ke arahku. Ketika pemain-pemain Jefferson mengerumuni aku, berusaha merebut bola, kutembakkan bolanya, kena pinggiran ring dan memantul lagi ke tanganku. Kutembakkan lagi, dan gagal lagi. Pelan-pelan Judith mengangkat tangan untuk menangkap pantulan bola. Tapi bola mental melewati tangannya. Dahinya berkerut karena kaget. Tapi ia tidak berusaha mengejar. Kusambar bola, kudribble 2 kali, nyaris tersandung, dan kutembakkan. Aku terkejut waktu melihat bolanya membal di atas ring, mendarat di lingkaran besinya, lalu masuk. "Bagus Sam!" Kudengar Ellen berteriak dari pinggir lapangan. Teman-teman satu timku bersorak lemah. Kulihat mereka mengejar pemain Jefferson sambil menguap dan bergerak pelan, seperti terbius. "Ambil! Ambil!" Ellen memompa semangat kami, tapi percuma saja. Judith tersandung dan jatuh. Aku bingung melihat ia tidak bangun. Anna menguap keras-keras sambil berjalan ke arah bola, bukannya lari. 2 teman tim Mustangku juga kelihatan seperti berjalan pelan begitu saja. Usaha mereka untuk menjaga ring kami lemah sekali. Dengan mudah Jefferson menambah angka. Judith masih berlutut, matanya setengah terpejam. "Astaga, apa-apaan ini?" pikirku. Suara peluit yang tinggi melengking membuyarkan lamunanku. Agak lama baru aku sadar. Ellen ingin time out. "Mustang, semangat! Semangat!" teriaknya, sambil memberi tanda agar berkumpul di sekelilingnya. Aku cepat-cepat berlari mendatanginya. Ketika aku berbalik, kulihat Judith, Anna, dan anak-anak lain berjalan pelan sambil menguap, terseret-seret. Dan ketika Ellen berteriak agar kami bersemangat, kulihat mereka mendekat kepayahan. Aku terkejut ketika menyadari harapanku jadi kenyataan. "Kenapa kalian ini anak-anak?" desak Ellen. Ketika kami berdesak-desakan di pinggir lapangan, dipandanginya kami, diamatinya satu persatu dengan prihatin. Anna terduduk lemas di lantai, bahunya membungkuk. Kelihatannya untuk buka mata saja ia sudah tidak sanggup. Judith bersandar di dinding ruang olahraga. Nafasnya terengah-engah. Tampak titik-titik keringat di dahinya yang pucat. "Ayo, yang semangat dong," desak Ellen sambil menepuk tangannya. "Kukira kalian bersemangat untuk bertanding. Di sini udaranya pengap," keluh salah satu pemain. "Rasanya capek sekali," kata yang lain sambil menguap. "Mungkin kami terkena sesuatu," kata Anna dari bawah. "Kau merasa tidak enak juga?" tanya Ellen padaku. "Tidak," kataku. "Aku baik-baik saja." Di belakangku, Judith mengerang kepayahan dan berusaha menjauh dari dinding. Wasit, anak sekolah menengah yang mengenakan pakaian garis-garis hitam putih yang sangat kedodoran, meniup peluit. Ia memberi tanda agar kami kembali ke lapangan. Aku tidak mengerti. Ellen menarik nafas sambil menggeleng. Dibantunya Anna berdiri. "Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku mengerti. Aku sangat mengerti. Harapanku jadi kenyataan. Aku benar-benar tidak percaya. Wanita aneh itu benar-benar punya kekuatan gaib. Dan ia telah memenuhi permintaanku, meskipun tidak seperti yang kubayangkan.
Aku ingat sekali kata-kata yang kuucapkan. Aku berharap jadi pemain terkuat di tim bola basket. Artinya, aku ingin wanita itu membuatku jadi pemain yang lebih kuat, lebih baik. Tapi, ia malah membuat pemain-pemain lain jadi lebih lemah. Aku tetap saja pemain payah. Aku tetap tidak bisa membawa, mengoper dan menembakkan bola. Tapi aku pemain paling kuat di tim. Kenapa aku dulu bisa goblok begitu? Aku marah-marah sendiri sambil berlari ke tengah lapangan. Harapan tidak pernah menjadi kenyataan seperti yang kau inginkan. Ketika sampai di tengah lapangan, aku berbalik dan melihat Judith, Anna, dan pemain-pemain lain timku berjalan malas-malasan masuk lapangan. Bahu mereka membungkuk, dan mereka berjalan dengan sepatu diseret-seret. Harus kuakui, aku agak senang juga melihatnya. Maksudku, aku merasa sangat sehat, dan mereka kelihatan begitu lemah dan memelas. Judith dan Anna pantas menerimanya, kataku dalam hati. Aku berusaha supaya tidak tersenyum. Ketika mereka ogah-ogahan berdiri di posisi mereka. Tapi mungkin aku juga tersenyum sedikit. Wasit meniup peluit dan memanggil kami sebelum ia melempar bola. Tanda permainan dimulai. Judith berhadapan-hadapan dengan seorang pemain Jefferson di lingkaran tengah. Wasit melemparkan bola ke atas. Pemain Jefferson melompat tinggi. Judith setengah mati berusaha melompat. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, tapi kakinya tetap saja menempel di lantai. Pemain Jefferson memberikan bola pada salah satu teman satu timnya, dan mereka segera berlari membawa bola ke ujung lapangan. Aku berlari sekuat tenaga mengejar mereka, tapi teman-temanku cuma bisa berjalan. Dengan mudah Jefferson memasukkan bola. "Ayo Judith, kita bisa menyusul mereka!" teriakku sambil bersemangat bertepuk tangan. Judith menatapku hampa. Matanya yang hijau tampak pudar seperti luntur. Ambil! Ayo Mustang!" teriakku penuh semangat. Aku suka sekali memanas-manasi begini. Dengan lemah Judith melempar bola ke dalam lapangan. Ku ambil dan ku bawa ke ujung lapangan. Di bawah ring, salah satu pemain Jefferson menabrakku dari belakang ketika aku berusaha menembak. 2 tembakan penalti untukku. Rasanya lama sekali teman-temanku baru datang dan berbaris di dekat ring. Tentu saja kedua tembakanku gagal. Tapi aku tidak peduli. "Ayo Mustangs!" teriakku sambil bertepuk tangan penuh semangat. Bertahan! Tiba-tiba aku jadi pemain dan cheerleader juga. Aku benar-benar menikmati jadi pemain paling hebat di tim. Asik sekali rasanya melihat Judith dan Anna berjalan membungkuk dan terseret-seret di lapangan. Seperti regu kala yang kecapean. Benar-benar asik. Kami kalah dengan kedudukan 24. Judith, Anna dan pemain lain tampak senang pertandingan sudah selesai. Aku berlari-lari ke ruang ganti pakaian sambil tersenyum lebar. Aku hampir selesai berganti pakaian ketika teman-teman satu timku terseret-seret masuk. Judith berjalan mendekatiku dan bersandar di lemariku. Dipandanginya aku dengan tatapan curiga. "Kenapa kau bisa penuh semangat begini?" desaknya. Aku mengangkat bahu. "Entahlah," kataku. Perasaanku baik-baik saja seperti biasanya. Keringat mengalir di dahi Judith. Rambut merahnya menempel di kepalanya karena basah. "Ada apa, Bert?" desaknya sambil menguap. "Aku tidak mengerti. Mungkin kau kena flu atau apalah," kataku. Berusaha menutupi betapa senangnya aku. Ini benar-benar hebat. "Oh, aku capek sekali," erang Anna sambil mendekati Judith. "Aku yakin besok kalian pasti sudah baikan," kataku riang. "Ada yang aneh di sini," gumam Judith lemah. Ia berusaha menatapku tajam, tapi matanya terlalu lelah untuk difokuskan. "Sampai ketemu besok," kataku gembira. Ku ambil barang-barangku dan berjalan keluar. "Cepat sembuh ya teman-teman." Aku berhenti di luar ruang ganti pakaian. Mereka akan merasa baikan besok. Kuyakinkan diriku sendiri. Mereka akan kembali normal. Mereka tidak mungkin tetap seperti sekarang kan? Keesokan harinya, kabar buruk menimpaku seperti 1 ton batu bata.